Musyawarah Nasional ketiga Brigade Hizbullah Bulan Bintang diselenggarakan selama 2 hari pada 29 sampai 30 Oktober 2020. Kali ini kegiatannya berbeda dengan Munas sebelumnya dikarenakan COVID-19 yang masih melanda di Indonesia. Kali ini Munas tersebut dilaksanakan dengan secara webinar yang bertempat di Aula Bina Lestari Sekretariat PUI Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis 29 Oktober 2020. Munas dihadiri oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusri Ijza Mahendra yang diwakili oleh Sekjen DPP Partai Bulan Bintang beserta jajarannya, Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang, serta sejumlah tamu undang lainnya. Kegiatan Munas itu juga menghadirkan dan mengundang para tokoh nasional untuk menghadiri secara langsung maupun secara online yang disediakan oleh panitia. Andi Mulyana, Fokus Penanggota Tasikmalaya melaporkan. Bapak Ibu yang terhormat, baiklah, mohon perhatiannya yang belum melakukan registrasi kedua dan kita mulai acaranya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini kita ambil di Kota Tasik karena teman-teman di Kota Tasik lebih siap untuk menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara Munas yang ketiga ini, dan insya Allah ke depan dengan kesederhanaan dari Bulan Bintang bisa lebih memperkuat serta memperkokoh akidah teman-teman Brigade Hizbullah Bulan Bintang. Nah, pesan nanti yang siapa yang menjadi pemimpin kedepannya untuk seperti apa, Pak? Ya, kepada komandan pusat yang baru nanti yang akan terpilih, saya berharap komandan pusat bisa memperkuat barisan Brigade Hizbullah sebagai sayap Partai Bulan Bintang dengan membentuk setiap DPC itu minimal 20 orang di setiap DPC. Jadi kalau kita punya 514 DPC dikali 20 orang itu ada sekitar 10.000 lebih pasukan Brigade Hizbullah yang siap untuk membela ideologi. Untuk menghadapi Pilpres sendiri atau Pileg sendiri dari Partai Bulan Bintang sendiri, persiapannya? Persiapannya ya sebagai sayap partai Brigade Hizbullah tentunya harus memperkuat barisan untuk Pilpres dan pencalekan. Kita terkena PBB juga kita dari Brigade Hizbullah kita siapkan untuk menjadi calon legislatif yang handal, yang memang betul-betul siap membela partai. Apa harapan terbesar untuk Partai Bulan Bintang untuk di Badan Otonom Brigade Hizbullah? Mana? Apa harapan terbesar di Ya. Partai Bulan Bintang kepada Badan Otonom Brigade Hizbullah? Ya, mobil khusus Brigade Hizbullah sebagai badan otonom, sebagai sayap partai, kita berharap Brigade Hizbullah terbentuk di seluruh Indonesia di 34 provinsi dan di 514 kabupaten kota. Itu harapan kita. Brigade Hizbullah Bulan Bintang akan suatu acara periode setiap 5 tahun untuk membahas masalah pedoman dasar, kemudian menyesuaikan dengan kondisi aktual yang ada sekarang, dan selanjutnya adalah proses regenerasi dan pada generasi itulah sasaran Munas juga Hizbullah Bulan Bintang. Tadi untuk yang deklarasi itu tujuannya buat apa? Deklarasi tadi. Ya. Tujuan deklarasi tadi untuk apa? Ya, Brigade Hizbullah Bulan Bintang tentu mempunyai kepedulian terhadap umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terakhir-akhir ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat suatu pernyataan yang sangat menyudutkan umat Islam yang ada di seluruh dunia.
Sebenarnya itu bermula daripada kartun-kartun yang dibuat Charlie Hebdo. Kemudian umat Islam tidak setuju dan marah ketika waktu Nabi Muhammad buat kalau kemudian rupanya menceritakan satu penghinaan kepada suatu pasangan seluruh dunia. Tentunya tidak semua umat Islam itu bisa menahan dirinya. Ada yang merasa kenapa sampai terjadi negara yang demikian maju dan dikatakan beradab menghina pimpinan daripada umat Islam seluruh dunia. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Prancis membiarkan terjadi penghinaan ini mengakibatkan suatu tindakan yang sangat fatal dengan adanya seorang yang dipenggal seorang remaja Prancis. Jadi kami dalam hal ini sangat menyesalkan kenapa pemerintah Prancis tidak demikian arif dan dewasa berpikir sebagai pemimpin negara Eropa untuk pernyataan-pernyataan akan merugikan dan sangat membuat umat Islam merasa selalu dikejutkan. Di mana umat Islam itu sebenarnya lebih menerapkan damai kepada dunia ini, rahmatan lil alamin. Dan itu sangat wajar jika umat Islam di seluruh dunia memboikot produk-produk dari Prancis apapun itu. Dan juga jangan datang ke negara Prancis, karena negara Prancis dalam tahun-tahun terakhir ini di bawah Emmanuel Macron sangat merugikan negara Islam, umat Islam. Pak, dengan diharapkan dengan Munas ini Pak untuk selanjutnya Pak? Munas ini sifatnya internal ya, terutama konsolidasi partai, karena Hizbullah adalah bagian dari sayap partai dan mempunyai peran yang penting sebagai pilar partai Bulan Bintang. Maka kami membuat satu program kerja, kemudian mengusulkan kondisi yang saat ini dan berharap akan ada pengurus yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang. Diikuti berapa peserta Pak? Peserta sekitar 39 tambah 21. Sesuai dengan provinsi di Indonesia. Memang kami membatasi untuk seluruh Indonesia. Untuk di luar Jawa kami meminta agar mereka tidak usah datang, tetapi kita melihatnya secara Zoom sehingga mereka dapat mengikuti dan mereka memberikan kepercayaan kepada teman-teman yang ada di Pulau Jawa untuk mengambil keputusan dan menerima apa adalah kegiatan 5 tahunan yang dilaksanakan yaitu untuk memilih kepemimpinan dan kepengurusan baru di tataran pusat. Ya. Adapun program-program yang lainnya kita akan melaksanakan segala usulan-usulan yang telah ditampung pada musyawarah pertama, yaitu musyawarah virtual, yaitu 3 hari yang lalu. Jadi hari ini kita hanya menyimpulkan apa yang telah disepakati dalam musyawarah melalui webinar tadi. Jadi adapun program-program yang lain yang belum dilaksanakan pada tahun yang lalu, insya Allah dengan kepemimpinan yang akan datang, meskipun tadi sinyalnya sudah karena di Brigade Hizbullah ini sifat kepemimpinan itu adalah melalui musyawarah mufakat, bukan melalui voting. Jadi disesuaikan dengan amanat Pancasila itu sendiri, yaitu permusyawaratan perwakilan. Ini melalui musyawarah mufakat yang diwakili oleh dari tiap-tiap wilayah dan cabang. Itu saja. Diikuti berapa kota kabupaten provinsi? Kalau untuk webinar itu diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk dari Papua. Bahkan dari Pulau Bali diikuti oleh Pulau Bali pun. Pulau Bali pun mengikuti acara, tapi melalui webinar, melalui Zoom webinar. Nah, adapun yang hadir di sini adalah
yaitu perwakilan dari DPW yang ada di Pulau Jawa dan sebagian dari Pulau Sumatera yang kebetulan dekat dengan kita, yaitu wilayah Lampung, wilayah Ubud, dan yang terdekat dengan kita lagi yaitu dari Pulau Bali dan NTB. Mereka datang karena dekat dengan kita. Adapun yang jauh-jauh cukup dengan webinar saya. Adapun peserta yang ikut keseluruhannya yaitu diwakili hanya setengah dari kapasitas gedung ini, ya. Anggotanya itu hanya sekitar 50 peserta.